Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Pendeta Romauli Sihaan, dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang menyertai kami sampai pada hari ini. Di pagi ini kami datang mengangkatkan pujian syukur kami atas berkat nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat, hari yang penuh kekuatan bagi kami untuk dapat menjalani hidup kami. Dan kami percaya di dalam penyertaan kasih Tuhan, di dalam kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, dan tentu kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 13 Mei 2024, tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aidang na disuruh debata anak nai tu portibion, asa uhuman na, naing paluaon na portibion tahe, bahen na disuruh. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dengan misi yang besar, yaitu menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia, agar manusia yang diselamatkan itu beroleh keselamatan. Karena memang tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Yesus Kristus, anak Allah yang kudus, menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, Yesus Kristus yang datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi justru untuk menyelamatkannya. Kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Betapa jahatnya, betapa berdosanya dunia. Betapa jahatnya, betapa berdosanya manusia. Tetapi Allah sungguh sangat mengasihi. Dia menebus dosa-dosa kita. Dia menyelamatkan kita agar kita menjadi pemilik surga, pewaris kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Di agamanya, dia seorang yang taat, dia seorang yang mengerti akan Taurat. Tetapi tentang kerajaan surga, tentang Allah yang diberitakan di dalam kedatangan Yesus Kristus, sungguh dia tidak memahaminya. Sekalipun Yesus sudah begitu jelas menerangkan, bahkan menunjukkan di dalam perbuatannya, tetapi tidak juga membuat Nikodemus percaya dan mengerti. Dalam Yohanes 3 ayat 12 dikatakan, kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?
Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa kabar sukacita, membawa kabar surga yang menjadi sukacita, menjadi pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Apakah kita seperti Nikodemus, menjadi Nikodemus masa kini? Kita tahu tentang firman Tuhan, kita mengerti tentang firman Tuhan, tapi kita tidak mempercayainya, kita tidak mengimaninya di dalam kehidupan kita. Kita selalu bertanya-tanya, mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi, dan lain sebagainya. Kita tahu Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Sang Penebus dosa kita. Dia akan menolong dan memelihara hidup kita. Tetapi justru inilah yang menjebak di dalam pikiran kita, sehingga kita berpikir jika Yesus selalu menyertai kita, maka kita tidak mengalami kesusahan, kita tidak mengalami pergumulan di tengah-tengah dunia. Saudara, itu semua diizinkan terjadi kepada kita untuk kita tetap percaya. Kita yang telah ditebus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus harus berpegang teguh, beriman yang tangguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah bertahan di dalam kebenaran. Jangan mau terseret oleh dunia ini, jangan mau terjebak oleh jerat-jerat iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yang datang dari surga untuk menyelamatkan kita, agar kita semua yang diselamatkannya pun menjadi pemilik surga. Amin. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan, bahwasanya Yesus Kristus yang datang bukan untuk menghakimi, tetapi dia justru untuk menyelamatkan. Oleh sebab itu, mari kita menyadari bahwasanya apa yang telah kita buat mungkin sudah melukakan hati Tuhan. Apa yang telah kita perbuat mungkin sudah sangat mengecewakan Tuhan. Mari kita merenungkan kembali saudara, apa yang sudah kita kerjakan. Jika kita sudah merasa berbuat baik, teruskanlah berbuat baik. Jika kita merasa kita jauh dari kebaikan dan kebenaran Tuhan, kembalilah kepada jalan yang benar dan lakukanlah. Hari ini kita diingatkan akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, teruslah maju berjalan di dalam Tuhan. Hadapi masa depan sekalipun penuh tantangan. Jangan takut, jangan ragu, karena Tuhan selalu menyertaimu. Kiranya kita dimampukan dan terus setia hanya di dalam Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami memegang keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menjadi tebusan atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia-Mu. Lindungi dan berkatilah kami di sepanjang kehidupan kami. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap teguh percaya hanya kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, tantangan hidup kami ke depan jauh lebih berat, jauh lebih besar lagi. Tapi kami percaya, sebagaimana Tuhan menyertai kami melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan, kami pun percaya di hari-hari kami ke depan Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk mengerti firman-Mu, beri hikmat dan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman yang baik, pelaku firman yang setia di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati saudara-saudara kami yang berjuang, yang berduka cita dan berbeban berat. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan hati bagi saudara-saudara kami yang bergumul. Tuhan memberikan keteguhan iman bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh, agar mereka tetap percaya kesembuhan, kepulihan itu datang daripada-Mu. Biarlah Engkau memberkati obat dan makanan mereka, serta para medis dan keluarga yang merawatnya. Dan biarlah di dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, mereka beroleh kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kasihanilah kami, lindungi dan berkatilah kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.